Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Di video kali ini saya akan berikan cuplikan partai yang cukup terkenal kawan-kawan yang dimainkan oleh Emanuel Lasker, juara dunia kedua setelah mengalahkan Wilhelm Steinitz pada tahun 1894. Seperti yang kalian lihat kawan-kawan, Emanuel Lasker ini master catur asal Jerman. Saat mengalahkan Wilhelm Steinitz pada 1894, waktu itu Lasker sudah berusia 26 tahun. Dan perlu diketahui kawan-kawan, bahwa Emanuel Lasker ini merupakan juara dunia yang paling lama mempertahankan gelar juara dunianya. Emanuel Lasker mempertahankan gelarnya ini sampai tahun 1921 setelah dikalahkan oleh Capablanca. Emanuel Lasker mempertahankan gelar juaranya ini selama 27 tahun. Sehingga Emanuel Lasker ini kawan-kawan dinobatkan oleh chess24.com sebagai pemain terbaik keempat sepanjang sejarah. Partai kali ini yang saya ulas adalah partai Emanuel Lasker saat berhadapan dengan Johann Hermann Bauer di sebuah turnamen di Amsterdam, Nederland tahun 1889. Partai ini cukup terkenal kawan-kawan, banyak sekali channel-channel catur di YouTube yang membahas tentang partai ini. Di sini Lasker memegang putih, Bauer memegang hitam. Lasker memainkan pion F4, pembukaan bird atau bird opening, dibalas Hermann Bauer pion D5, pion E3, kuda F6. Mungkin langkah yang cukup populer bagi putih di langkah ketiga ini menempatkan kuda di F3. Tapi Emanuel Lasker menunda langkah kuda ke F3 ini memainkan pion B3. Alasan Emanuel Lasker untuk menunda langkah kuda ke F3 ini mungkin karena tidak ada ancaman di petak H3 untuk skak rajanya, sehingga dia memanfaatkan temponya untuk membuat Fianchetto di sayap menteri. Langkah dilanjutkan oleh Bauer pion E6, gajah B2, gajah hitam B7. Patut dipertimbangkan kawan-kawan oleh hitam melangkahkan gajahnya ke D6. Langkah ini jauh lebih kuat daripada memainkan gajahnya ke E7. Setelah putih melangkahkan kuda F3, hitam bisa mendorong pion C5 untuk mendapatkan kontrol di petak pusat, sekaligus mempersiapkan langkah kudanya di petak C6. Dan diikuti di langkah-langkah berikutnya, raja juga bisa melakukan rokade pendek. Di sini Bauer melangkahkan gajahnya ke E7. Emanuel Lasker masih menunda langkah kudanya ke F3, melangkahkan gajahnya ke D2. Lihatlah kawan-kawan, Emanuel Lasker mempersiapkan dua gajahnya mengarah ke sayap raja. Tentu langkah dari Emanuel Lasker ini patut diwaspadai oleh hitam di langkah-langkah berikutnya. Di sini Bauer meresponnya dengan pion B6, membentuk Fianchetto di sayap menteri, kuda putih C3, gajah B7, kuda putih F3, kuda hitam D7, dan kedua pemain pun rokade sayap raja. Emanuel Lasker melanjutkan kuda ke E3, mempersiapkan manuver kudanya ke sayap raja dan membuka diagonal petak gelap gajah B2. Bauer melanjutkan langkah dengan pion C5, ingin mendapatkan kontrol petak pusat dengan para pionnya. Emanuel Lasker melanjutkan rencananya dengan kuda ke G3, menteri hitam ke C7, mempersiapkan pionnya untuk didorong ke petak C4. Dan Emanuel Lasker meresponnya dengan kuda ke E5. Sebetulnya dalam posisi seperti ini, langkah terbaik bagi putih adalah mendorong pion ke C4, menghentikan langkah pion hitam di lajur C. Dan langkah ini agar tetap menjaga diagonal petak gelap bagi gajahnya untuk tetap terbuka. Bila hitam meresponnya dengan menggeser beteng ke D8, menteri putih bisa ke E2. Selanjutnya mungkin kuda akan bisa ditempatkan di peta E5 di langkah-langkah berikutnya. Akan tetapi kawan-kawan, di posisi seperti ini Emanuel Lasker langsung melangkahkan kudanya ke E5. Menurut saya ini adalah langkah provokasi untuk menantang pertukaran kuda.
Dan di langkah ke-11 ini kawan-kawan, hitam terprovokasi oleh langkah Emanuel Lasker. Pertukaran kuda diterima, kuda hitam pukul kuda putih, gajah pukul kuda mengancam menteri, menteri ke C6. Langkah terbaik bagi hitam di posisi seperti ini adalah menghindari provokasi dari putih. Sebaiknya memainkan beteng ke C8 atau memainkan pion G6. Tapi Hermann Bauer terprovokasi oleh langkah Emanuel Lasker ini. Pertukaran kuda pun diterima oleh Bauer, kuda pukul kuda, gajah pukul kuda mengancam menteri, menteri ke C6. Lasker menempatkan menterinya ke E2 dan pion A6. Lanjut Bauer mengontrol peta B5 agar gajah putih tidak bisa mengancam menteri di peta B5. Emanuel Lasker pun melangkahkan kudanya ke H5, menantang untuk bertukar kuda. Tantangan diterima Bauer, kuda pukul kuda. Kini kita sudah di langkah ke-14 kawan-kawan, dan kita sudah berada pada momen-momen kritis di game kali ini. Di langkah berikutnya ini kawan-kawan, Emanuel Lasker memberikan langkah kejutan bagi Hermann Bauer. Jika kawan-kawan ingin menebaknya, silakan pause video ini untuk beberapa detik. Temukan langkah maut dari Emanuel Lasker yang memporak-porandakan pertahanan Raja Hitam. Apakah sudah ketemu kawan-kawan langkah mematikan dari Emanuel Lasker kali ini? Apakah Lasker harus pukul kuda sehingga di langkah berikutnya akan memberikan ancaman skakmat pukul pion H7? Jika langkah ini yang dipilih, hitam akan mengantisipasinya dengan pion F5 dan hitam pun akan baik-baik saja. Langkah mematikan dari Emanuel Lasker adalah Lasker mengorbankan gajahnya pukul pion H7 skak. Raja pukul gajah, menteri pukul kuda skak, raja kembali ke G8. Terus sekarang bagaimana kawan-kawan kelanjutan serangan dari Emanuel Lasker ini? Jika Lasker menempatkan menterinya ke G4 untuk memberikan ancaman skakmat dengan pukul pion G7, hitam akan memainkan pion F6. Hitam akan baik-baik saja dan mungkin hitam bisa menang jika putih memainkan menterinya ke G4. Di sini Emanuel Lasker melanjutkan pengorbanannya. Kali ini gajah pukul pion G7 memberikan ancaman skakmat ke peta H8. Raja pukul gajah, menteri ke G4 skak. Jika raja bergerak ke peta F6, menteri akan ke peta G5 skak mat. Raja pun ke H7. Emanuel Lasker mengangkat betengnya ke F3 memberikan ancaman skak mat di peta H3. Diantisipasi oleh Bauer memainkan pion E5 membuka akses bagi menterinya untuk menutup ancaman skak mat di peta H6. Beteng tetap bergeser ke H3 skak, ditutup dengan menteri, beteng pukul menteri skak, raja pukul beteng. Lasker melanjutkan menterinya ke D7 menggarpu kedua gajah. Bauer pun merelakan gajah petak terangnya untuk dipukul oleh menteri. Bauer melangkahkan gajah petak gelapnya ke F6. Menteri pukul gajah, raja ke G7. Beteng pun digeser ke F1. Beteng hitam ke B8 mengancam menteri. Di sini Lasker bisa saja untuk pukul pion di D5 ini, tapi hal ini tidak dilakukan oleh Lasker. Dia menggeser menterinya ke D7 bersiap menempati peta G4 untuk skak raja berikutnya. Beteng F ke D8 mengancam menteri. Menteri putih ke G4 skak, raja ke F8. Pion F pukul pion E5 mengancam gajah, gajah ke G7. Jika gajah pukul pion putih ini, menteri putih akan ke E6 memberikan ancaman skakmat dengan pukul pion F7 sekaligus menggarpu gajah. Gajah pun pastinya akan jatuh oleh menteri putih jika beteng melindungi pionnya di peta B7 ini. Bauer pun tidak memukul pion putih ini, dia menggeser gajahnya ke G7. Lasker mendorong pionnya ke E6, beteng naik ke B7, menteri putih ke G6,
pion F6, beteng pukul pion skak, gajah pukul beteng, menteri pukul gajah skak, raja ke E8, menteri ke H8 skak, raja ke E7, menteri ke G7 skak, raja pukul pion, menteri pukul beteng. Saya rasa sampai langkah ke-34 ini patutnya hitam menyerah saja dengan kondisi seperti ini. Tapi Bower tidak mau menyerah. Dia meneruskan langkahnya menggeser beteng ke D8 untuk melindungi pionnya yang ada di B6. Laskar pukul pion A6, pion D4, pion pukul pion, dipukul balik dengan pion, dan laskar mendorong pion H4. Bower masih belum menyerah, dia memainkan pion D3. Namun setelah menteri pukul pion, di sini Johann Hermann Bower menyerah pada laskar di langkah ke-38. Itulah kawan-kawan partai yang cukup terkenal atau bisa disebut partai immortal dari Emanuel Lasker dengan pengorbanan dua gajahnya untuk membongkar pertahanan hitam. Semoga video tadi bisa menghibur dan menginspirasi kawan-kawan semua. Dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.